Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Karminita Solagratia dari tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor, akan menjelaskan mengenai pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa dan persiapan dan perawatan preoperasi, intra, dan post-operasi. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Hasil suatu pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Pemeriksaan feses. Pengertian pemeriksaan feses yaitu pemeriksaan laboratorium dengan cara tertentu dengan mengambil feses pasien yang akan diperiksa. Tujuannya untuk membantu mendiagnosis kondisi tertentu yang mempengaruhi saluran pencernaan. Kondisi ini dapat mencakup infeksi seperti dari parasit, virus, atau bakteri, penyerapan nutrisi yang buruk, atau juga kanker. Alat yang digunakan pada pemeriksaan feses yaitu handscoon bersih, spatel steril, vaselin, lidi kapas steril, pot tinja, bengkok, perlak pengalas, tisu. Syarat pengumpulan feses. Yang pertama, tempat harus bersih, kedap, bebas dari urin, diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, simpan pada almari es. Kedua, pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. 3. Diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan. 4. Paling baik dari defekasi spontan atau rectal culture. 5. Pasien konstipasi dapat diberikan salin skatrik terlebih dahulu. 6. Pada kasus oksirus dapat digunakan metode Scott tap dan object glass. 7. Untuk mengirim tinja, wadah yang baik ialah yang terbuat dari kaca atau sari bahan lain yang tidak dapat ditembus seperti plastik bermulut lebar bertutup ulir. Kalau konsistensi tinja keras, das karton berlapis parafin juga boleh dipakai. Oleh karena unsur-unsur patologik biasanya tidak dapat merata, maka hasil pemeriksaan mikroskopis tidak dapat dinilai derajat kepositifannya dengan tepat. Cukup diberi tanda min atau negatif, positif, 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 positif saja. Prosedur pengambilan feses. Pertama, jelaskan prosedur pada pasien dan minta persetujuan tindakan. 2. Menyiapkan alat yang diperlukan. 3. Meminta pasien defekasi di pispot, hindari kontak dengan urin. 4. Cuci tangan dan gunakan handscoon. 5. Dengan alat pengambilan feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian tutup dan bungkus. 6. Observasi warna, konsistensi, lendir, darah, telur cacing, dan adanya parasit pada sampel. 7. Buang alat bekas pengambilan feses dengan benar. 8. Mencuci tangan efektif. 9. Beri label pada wadah spesimen dan kirim ke laboratorium. 10. Lakukan pendokumentasian dan tindakan yang sesuai. Kemudian ada pemeriksaan cairan per vaginam. Cairan vaginam normalnya berwarna bening atau keputihan dan tidak berbau. Cairan vaginam sebenarnya berperan penting dalam menjaga kebersihan organ intim dengan membawa sel mati dan bakteri keluar dari vagina dan leher rahim. Cairan ini bisa meningkat dan mengeluarkan bau berbeda di masa menyusui, ovulasi, atau saat Anda terangsang secara seksual. Tujuannya yaitu untuk menegakkan diagnosa. Alat yang digunakan yaitu yang pertama handscoon bersih, kemudian kapas lidi steril, object glass, bengkok, spekulum, kain kasa, kapas sublimat, perlak. Prosedur tindakan. Yang pertama, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada klien. Kedua, mempersiapkan alat dan bahan, mendekatkan kepada pasien. Ketiga, memasang sampiran untuk menjaga privasi klien. Keempat, membuka atau menganjurkan pasien menanggalkan pakaian bagian bawah, tetapi tetap menjaga privasi pasien. Kelima, memasang perlak di bawah bokong pasien. 6. Mengatur posisi pasien dengan kaki ditekuk atau dengan posisi dorsal recumbent. Ketujuh, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. 8. Gunakan sarung tangan. 9. Buka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang tidak dominan. 10. Mengambil sekret vagina dengan kapas lidi tangan yang dominan sesuai dengan kebutuhan. 11. Menghapus sekret vagina pada objek gelas yang disediakan. 12. Membuang kapas lidi dalam bengkok.
13. Masukkan objek gelas dalam piring Petri atau ke dalam tabung kimia dan ditutup. 14. Memberi label dan mengisi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium. 15. Membereskan alat. 16. Mencuci sarung tangan dengan klorin 0,5%. Lepas sarung tangan secara terbalik dan rendam dalam klorin selama 10 menit. 17. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mengeringkannya dengan handuk bersih. 18. Lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Ketidaknormalan cairan pervaginam. 1. Cairan warna putih atau abu-abu dengan aroma amis. Anda bisa jadi mengalami vaginosis bakteri atau bacterial vaginosis (BV). Cairan tebal atau berwarna putih yang diiringi rasa gatal. Kondisi ini umumnya disebabkan infeksi jamur yang menyebabkan nyeri dan gatal di sekitar vagina. Kemudian, ada cairan warna kuning, hijau, atau bahkan berbusa. Cairan ini umumnya bervolume tinggi, beraroma tidak sedap, dan disebabkan oleh trichomoniasis. Infeksi ini disebabkan oleh parasit. 4. Cairan vagina yang menyebabkan area di sekitar organ kelamin melepuh. Kondisi ini disebabkan virus herpes yang mengakibatkan nyeri dan kulit di sekitar vagina melepuh. Kemudian, cairan abnormal dengan rasa nyeri atau pendarahan. Kondisi ini yang umumnya disebabkan chlamydia atau gonore. Ini mengakibatkan nyeri pada kelamin yang biasanya dirasakan saat buang air kecil. Ada pemeriksaan sputum. Sputum atau dahak adalah bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut. Sputum, dahak, atau riak adalah sekret yang dibatukan dan berasal dari tenggorokan, hidung, atau mulut. Tujuan pemeriksaan sputum yaitu pemeriksaan sputum diperlukan jika diduga terdapat penyakit paru-paru. Membran mukosa saluran pernafasan berespon terhadap inflamasi dengan meningkatkan keluar sekresi yang sering mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama, wadah spesimen steril dengan penutup, kemudian handscoon bersih, kemudian disinfektan dan alat pengusap atau sabun cair dan air, kemudian handuk kertas, kemudian label yang berisi lengkap, slip permintaan laboratorium yang terisi lengkap, dan obat kumur. Prosedur tindakan. Pertama, mendekatkan alat. 2. Menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. 3. Mencuci tangan dan memakai handscoon. 4. Mengatur posisi pasien dengan posisi duduk. 5. Memasang alas di bawah dagu pasien dan menyiapkan bengkok. 6. Meminta pasien membatukan dahaknya ke dalam tempat yang sudah disiapkan, yaitu sputum pot. 7. Mengambil 5 cc bahan lalu masukkan ke dalam botol. 8. Bersihkan mulut pasien, kemudian rapikan alat dan rapikan pasien. 10. Lepas handscoon dan cuci tangan, kemudian lakukan pendokumentasian tindakan yang telah dilakukan. Kemudian ada persiapan dan perawatan preoperasi, intra, dan postoperasi. Preoperatif. Preoperatif merupakan tahap pertama dari perawatan perioperatif yang dimulai sejak pasien diterima masuk di ruang terima pasien dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Persiapan pembedahan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yang meliputi persiapan psikologi baik pasien maupun keluarga dan persiapan fisiologi khusus untuk pasien. Persiapan psikologi. Terkadang pasien dan keluarga yang akan menjalani operasi emosinya tidak stabil. Hal ini dapat disebabkan karena takut akan perasaan sakit atau hasil dari operasi tersebut. Kemudian keadaan fungsi penting dari perawat pada fase prabedah dan dapat mengurangi cemas pasien. Kemudian persiapan fisiologi. Yang pertama, diet. 8 jam menjelang operasi, pasien tidak diperbolehkan makan. 4 jam sebelum operasi, pasien tidak diperbolehkan minum atau puasa pada operasi dengan anestesi umum. Kedua, persiapan perut. Pemberian Leuknol atau Levamin sebelum operasi dilakukan pada bedah saluran pencernaan atau pelvis daerah periferal. Untuk pembedahan pada saluran pencernaan dilakukan 2 kali, yaitu pada waktu sore dan pagi hari menjelang operasi. Persiapan kulit. Daerah yang akan dioperasi harus bebas dari rambut. Pencukuran dilakukan pada waktu malam menjelang operasi. Kemudian hasil pemeriksaan meliputi hasil laboratorium, foto ronsen, ECG, USG, dan lain-lain. Kemudian persetujuan operasi atau informed consent. Izin tertulis dari pasien atau keluarga harus tersedia. Persetujuan bisa didapat dari keluarga dekat, yaitu suami atau istri, anak tertua, orang tua, dan keluarga terdekat. Persiapan akhir sebelum operasi di kamar operasi. Serah terima dengan perawat operasi. Yang pertama, untuk mencegah cedera, untuk melindungi pasien dari kesalahan identifikasi atau cedera.
Kedua, pemberian obat premedikasi. Obat-obatan pra-anestesi diberikan untuk mengurangi kecemasan, memperlancar induksi, dan untuk pengelolaan anestesi. Intraoperatif. Yang pertama, harus ada data subjektif, pengetahuan dan pengalaman terdahulu. Pengertian tentang bedah dianjurkan, tempat, bentuk operasi yang dilakukan, informasi dari ahli bedah, lamanya dirawat di rumah sakit, keterbatasan setelah dibedah, kegiatan rutin sebelum operasi, kegiatan rutin sesudah operasi, pemeriksaan sebelum operasi, kemudian pengalaman bedah terdahulu, dari bentuk sifat, ronsen, dan jangka waktunya. Data objektif. Pola berbicara, mengulang-ulang tema, perubahan topik tentang perasaan atau kecemasan, kemampuan berbahasa Inggris, tingkat interaksi dengan orang lain, perilaku, gerakan tangan yang hebat, gelisah, mundur dari aktivitas yang sibuk karena cemas, tinggi dan berat badan, gejala vital, kemampuan penglihatan dan pendengaran, kulit, terdapat turgor, terdapat lesi, merah atau bintik-bintik, mulut, gigi palsu, kondisi gigi dan selaput lendir, torak, bunyi nafas, terdapat pemekaran dada, kemampuan bernafas dengan diafragma, bunyi jantung, garis dasar untuk berbanding pasca bedah, ekstermitas, kekuatan otot terutama di kaki, karakteristik nadi perifer sebelum bedah vaskuler atau tubuh, kemampuan motorik adalah keterbatasan berjalan, duduk atau bergerak di tempat duduk, koordinasi waktu berjalan. Masalah keperawatan yang lazim muncul, yang pertama yaitu ketakutan, kecemasan, resiko infeksi, resiko injury, kurangnya pengetahuan. Postoperatif. Pengertiannya yaitu perawatan postoperasi merupakan tahap lanjutan dari perawatan pre dan intraoperatif yang dimulai saat klien diterima di ruang pemulihan atau pasca anestesi dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan meliputi mempertahankan ventilasi pulmonari, saluran nafas buatan, terapi oksigen, mempertahankan sirkulasi, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian perawatan pasien di ruang pemulihan atau recovery room. Posisi kepala pasien lebih rendah dan kepala dimiringkan pada pasien dengan pembiasan umum, sedangkan pada pasien dengan anestesi regional posisi semi-fowler. Kemudian pasang pengaman pada tempat tidur dan juga monitor tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respirasi setiap 15 menit. Kemudian lakukan penghisapan lendir daerah mulut dan trakea. Beri oksigen 2,3 liter sesuai program. Observasi adanya muntah. Catat intake dan output cairan. Asuhan keperawatan pada pasien postoperasi. 1. Status respirasi meliputi kebersihan jalan nafas, kedalam pernafasan, kecepatan dan sifat pernafasan dan bunyi nafas. 2. Status sirkulatori meliputi nadi, tekanan darah, suhu, warna kulit. 3. Status neurologis meliputi tingkat kesadaran. 4. Balutan meliputi keadaan drain. Kenyamanan meliputi terdapat nyeri, mual, muntah. Keselamatan meliputi diperlukannya penghalang samping tempat tidur, kabel panggil yang mudah dijangkau, alat pemantau dipasang dan dapat berfungsi. Perawatan meliputi cairan infus, kecepatan, jumlah cairan, kelancaran cairan, sistem drain, bentuk kelancaran pipa, hubungan dengan alat penampung, sifat dan jumlah drain. 8. Nyeri meliputi waktu, tempat, frekuensi, dan kualitas nyeri tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.